Nah, pertanyaannya, jika ular sawah banyak diburu oleh manusia, kemungkinan yang akan terjadi posisi ularnya ada di sini. Berarti kalau diburu manusia, nanti populasi ularnya akan menurun. Kalau populasi ularnya turun, maka yang terjadi adalah kita lihat yang A. Tikusnya naik. Populasi tikus menurun. Tikusnya naik kan harusnya bukan menurun kan, karena nggak ada yang makan. Harusnya dia naik. Yang A bukan. Yang B, populasi belalang dan tikus meningkat sehingga hasil padi menurun. Hasil padinya menurun apa meninggi? Menurun. Kalau menurun. Menurun. Jadi jawabannya sudah jelas yang D. Kita lihat yang C sama D. Ya lebih yakin. Yang C, populasi belalang dan tikus menurun. Sudah jelas salah. Soalnya belalang dan tikusnya sudah pasti meningkat. Kalau yang D, populasi belalang dan tikus meningkat sehingga hasil padi meningkat. Ya enggak lah. Tidak. Enggak. Jawabannya nomor 8 yang B. Ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak, Pak. Kita lanjut nomor 9. Ini gambarnya nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, mana? Ini. Fungsi batang pada tumbuhan tersebut adalah, tahu nggak tadi tanaman apa? Tebu. Tebu, ya benar, tanaman tebu. Fungsi batang pada tumbuhan tebu. Kira-kira untuk apa? Yang pertama, menyimpan cadangan makanan. Jelas, itu jawabannya. Soalnya di situ dia terdapat jaringan olenkim. Yang di situ nanti dia menyimpan glukosa, makanya nanti tebu itu rasanya manis, dan bisa diolah menjadi gula. Kalau yang B, menyerap air dan unsur hara. Ini fungsinya siapa? A. Kalau terjadinya fotosintesis di mana? Di mana? Kira-kira. Kalau fotosintesis itu sudah pasti di daun. Sama halnya dengan terjadinya pernapasan. Itu juga terjadi di daun. Fotosintesis dan pernapasan sama-sama terjadi di daun, khususnya yang namanya stomata. Kayak gitu. Stomata namanya. Gimana? Iqbal sama Nabil? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Kalau pernapasan, tumbuhan juga bernapas. Makanya kalau malam hari itu tidak boleh ada tanaman atau tumbuhan di dalam rumah. Soalnya dia nanti akan rebutan oksigen dengan manusia. Kalau siang hari, ada tanaman di rumah. Kalau siang, tumbuhan akan melakukan namanya fotosintesis. Kalau malam, tumbuhan akan melakukan yang namanya respirasi atau pernapasan. Dia juga membutuhkan oksigen sehingga kita nanti rebutan sama tumbuhan itu tadi, rebutan oksigen. Dulu pernah ada cerita, ini misalnya pohon besar beringin. Di sini ada gembel yang tidur di bawah pohon beringin. Waktu malam hari, ya. Waktu malam hari ternyata, iya, karena nggak punya tempat tinggal, dia tidur di bawah pohon yang besar. Ternyata waktu pagi hari gembel ini meninggal atau mati. Kira-kira kenapa? Apakah digondol sama penunggunya? Rebutan oksigen. Ya benar. Karena waktu malam hari ketika dia tidur di sini waktu malam, oksigennya itu direbut oleh tumbuhan ini tadi. Jadi dia kekurangan oksigen dan mati. Kalian tahu kaktus? Tahu kan? Kaktus itu kebalikannya dari ini. Kalau kaktus, khusus kaktus doang. Kalau kaktus, siangnya dia respirasi, malamnya dia fotosintesis. Dia melakukan fotosintesis yang namanya nanti reaksi gelap yang akan kalian pelajari di SMP ataupun nanti waktu SMA.
Itu kebalikannya jadi kalau tumbuhan kaktus. Diingat ya nanti selain kaktus, kalau siang hari dia fotosintesis, kalau malam hari dia melakukan respirasi. Kalau kaktus kebalikan dari ini. Paham ya? Paham. Oke, nomor 10. Tahapan daur hidup pada nyamuk yang tepat. Yang mana? Kira-kira. Yang B. Telur, larva. Larva itu dalam bentuk, kalau nyamuk namanya jentik. Jentik. Kemudian pupanya nanti dia itu yang hinggap, yang ngambang-ngambang biasanya ada di air, itu pupanya. Habis itu imago, itu bentuk terakhir dari perkembangbiakan. Atau sudah persis dengan makhluk hidup dewasa. Sudah persis seperti nyamuknya. Dewasa. Jadi jawabannya yang B. Paham ya? Gampang ya Mas Yan? Ya. Ini nomor 11. Agak susah nih. Cara perkembangbiakan. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara perkembangbiakannya ditunjukkan pada nomor berapa saja. Coba dilihat. Rumput teki menggunakan tunas. Iya apa enggak? Enggak. Bukan. Kalau rumput teki bukan menggunakan tunas. Satu berarti Geragi. salah. Yang ada satu salah. Kalau rumput teki menggunakan apa? Geragi ya? Geragi namanya. Nah, geragi. Lanjut. Cocok bebek menggunakan tunas adventif. Iya kan? Iya kan enggak? Kira dulu namanya. Tahu cocok bebek? Tahu cocok bebek? Iya. Tanaman cocok bebek itu dia bisa menggunakan stek dan juga bisa menggunakan tunas adventif. Setelah itu ada setela pohon atau puhung. Itu menggunakan umbi akar, ya apa bukan? Iya. Ya. Ketela pohon, tahu kan ketela pohon, puhung singkong. Tahu. Habis itu jahe menggunakan akar tinggal, ya Panda? Iya. Ya. Ya. Tumbuhan paku menggunakan orang. Ya apa bukan? Ya, Nah, enggak. sebenarnya Iya. berapa? 2, 3, 4, 4, 5. Jadi sebenarnya 2, 3, 4, 5 itu benar. Tapi yang lebih tepat itu yang 2, 3, dan 4. Kenapa kok yang 5? Kenapa kok yang 5 enggak benar? Karena tumbuhan paku itu perkembangbiakannya melalui 2 cara. Yang pertama secara generatif. Atau kawin, kemudian secara vegetatif. Vegetatif ini baru dia menggunakan yang tadi namanya spora. Sampai di situ paham kenapa alasannya tidak memilih yang nomor 5? Paham? Paham. Nah, jadi jawabannya 2, 3, dan 4. Manuk sapa itu? Manuk Nabil. Punya mobil. Apa punya Iqbal? Apa, Pak? Ada suara burung tadi. Aku, Pak. Oh, Nabil, Pak. Wah, titip. Oke, nomor 12. Perhatikan pernyataan berikut. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ciri pubertas anak laki-laki ditunjukkan oleh nomor berapa? 1. Mengalami menstruasi. Iya apa bukan? Laki-laki? Enggak. Bukan. A sama B itu jelas, Pak. Salah. Ya, jelas salah karena ada angka 1. Sudah jelas salah. Kita lihat 2. Mengalami mimpi basah. Iya apa enggak? Laki-laki? Ya. Ya. Pinggul melebar dan membesar. Laki-laki apa perempuan itu? Enggak. Perempuan. Enggak, perempuan itu, Pak. Tumbuh jakun sama suara menjadi berat. Kalau perempuan suaranya menjadi nyaring. Kalau ini halus. Jadi 2, 4, dan 5. Atau jawabannya D.
24 dan 5. Cek, kedengeran suaranya? Ada kan? Halo, Nabil? Dengar. Iqbal, ada? Ya. Senggol. Kita lanjut, nomor 13. Oke. Nah, 13 di situ ada gambar rangka. Jenis sendi seperti tampak pada gambar memiliki arah gerakan berapa? Sebelumnya itu sendi apa dulu? Kira-kira. Sendi engsel. Sendi engsel kah? Posisinya dia ada di sini. Pertemuan antara lengan atas dan tulang, di sini namanya tulang belikat atau scapula nama latinnya. Scapula. Di sini kalau yang atas itu namanya humerus. Humerus. Berarti sendi apa? Sendi putar. Putar apa peluru? Depannya P. Ayo putar apa peluru? Peluru. Sendi peluru. Aku betul. Sudah belajar sendi kan di sekolah, tapi lupa ya pasti. Lupa. Jadi sendi itu ada 4 kalau untuk kelas 6. Sendi itu sebenarnya ini semua solusinya ada 4. Yang pertama itu ada sendi engsel. Kalau engsel berapa arah gerakannya? Ini sering kebalik. Satu apa dua? Satu yang benar. Contohnya siku dan lutut. Ada lagi contoh yang lain. Contohnya di ruas-ruas jari kayak gini. Nah, ini sendi apa namanya? Cuma satu, nggak bisa ke belakang ini kan? Engsel. Nah, itu sendi engsel. Kalau cuma satu arah itu sendi engsel. Habis itu yang kedua, ada yang namanya sendi pelana. Sendi pelana berapa arah? 2 arah. Contohnya di mana? Di pergelangan tangan. Pergelangan tangan, benar sekali. Kalau pelana itu pernah lihat orang naik kuda nggak? Pernah. Orang naik kuda itu kayak gini kan posisinya. Kayak gini, dia naik kuda, tangannya kayak gini kan? Ya. Itu 2 arah di pergelangan tangan. Habis itu yang ketiga ada yang namanya sendi peluru. Berapa arah dia gerakannya? Segala arah. Segala arah. Atau bebas. Segala arah atau bebas. Contohnya tadi di gelang bahu. Kalau yang bagian atas, kalau yang bawah namanya gelang bahu. Gelang panggul atau pinggul sama saja. Itu kalau sendi peluru. Yang keempat ada yang namanya sendi putar. Dia gerakannya bukan arah, tapi dia gerakannya itu berotasi. Berputar. Contohnya di mana kalau sendi putar itu? Di kepala. Di kepala. Berarti perbatasan kepala dengan leher. Kepala dan belakang. Leher. Tadi jawabannya sendi peluru. Segala arah. Lanjut. Nabil. Udah makan belum? Belum. Sambil makan apa Pak Opo? Nggak ada jajan. Ada, Pak. Oke, kita lanjut ya, sambil santai nggak apa-apa, sambil tiduran, sambil makan nggak apa-apa, sambil makan manu punya siapa? Nabil. Nomor 14. Oh, sudah kenal saya siapa? Lupa tadi. Belum. Sudah kenal? Ya.
Siapa? Nama saya siapa? Mas Teguh itu ya? Kau tahu? Pak Soli. Mas Teguh. Nah, itu nama saya. Sudah pernah saya ajar di kelas belum? Belum. Belum dah. Belum. Tahu aku, Pak. Kita lanjut nomor 14. Di situ ada organ pernafasan. Fungsi bagian yang ditunjuk huruf Y. Nih. Huruf Y-nya. Apa ya? Itu bagian apa dulu? Sebelum kita tahu fungsinya harus tahu nama bagiannya apa. Pilih ya. Bronkus. Pilih kayak busuk. Kayak gini. Ini manusia. Ini organ pernafasannya. Ini paru-parunya ada 2. Jelas, sekat 1. Habis itu ini namanya apa? Ini rongga hidung kan? Rongga hidung. Habis itu dari rongga hidung masuk ke ini namanya apa? Kerongkongan. Atau kalau di sistem pernapasan namanya Trakea. Trakea dia bercabang menjadi 2. Nah, cabang trakea ini disebut apa? Cabangnya trakea. Alveolus enggak tahu saya. Bronkus Dulu. Ingat ya bronkus dulu. Habis itu ini kan bronkus ada 2. Kita ambil salah satu versinya saja. Dia sudah bercabang. Habis itu bronkus ini dia bercabang lagi kayak gini. Nah, cabang dari bronkus. Nah, bronkiolus. Nanti dia bercabang-cabang lagi kecil. Dia nanti kayak buah anggur kayak gitu. Tempat pertukarannya O2 dan CO2 lah ini yang disebut dengan apa? Alveolus. Nah, yang ditunjuk itu yang itu tadi yang bentuknya seperti anggur. Dia ada pundi-pundinya, ada buntil-buntilnya kayak itu alveolus. Fungsinya tadi adalah untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida atau CO2. Jawabannya 14D. Lanjut 15. Romat sudah 3 hari tidak masuk sekolah karena sakit. Perutnya terasa perih, mual, ingin muntah, kembung, dan perut terasa kenyang berkepanjangan. Cara yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit tersebut adalah cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan sebelum makan, karena ini penyakit pada sistem pencernaan. Meskipun bukan sistem pencernaan, seperti kasus sekarang ini kita harus tetap selalu cuci tangan. Tahu kan sekarang ada virus apa? Corona. Ada virus corona. Jadi setiap habis melakukan kegiatan apapun harus cuci tangan dengan sabun terlebih dahulu. Lanjut nomor 16. Di sini ada sistem peredaran darah manusia. Pertanyaannya, urutan aliran darah besit yang banyak mengandung oksigen pada skema peredaran darah berikut yang benar adalah yang kaya akan oksigen atau mengandung oksigen. Berarti darahnya bersih apa kotor? Bersih. Darah bersih. Darah bersih itu diingat kalau sebelah sini kiri apa kanan? Kanan. Dilihat dari orang yang punya jantungnya. Misalnya di sini ada manusia. Nah, dilihat dari manusianya ini. Dilihat dari yang punyanya. Kiri apa kanan ini? Kiri. Sebelah sini Kanan. Ya. Meskipun ini pasti keluar di UN biasanya. Meskipun soalnya dibolak-balik dimanapun, kalau yang sebelah kiri itu dia kaya akan O2. O2 tahu kan? Oksigen. Atau darah kotor atau bersih? Bersih. Darah bersih. Jadi diingat kalau dia posisinya atau letaknya ada di sebelah kiri, dilihat dari yang punya jantung, itu dia darah yang kaya akan O2. Meskipun soalnya dibolak-balik gimana pun,
Pokoknya tetap yang sebelah kiri itu kaya akan oksigen. Dan yang sebelah kanan itu udara kotor yang kaya akan CO2. karbon dioksida. Berarti di sini yang paling banyak mengandung oksigen kita lihat pilihannya 3, 9, 5. Mana 3? 3, 9. 3, 9. Sebelah kanan tadi bukan O2. Berarti jawabannya bukan A. Paham? Paham enggak maksudnya? Paham. Karena dia sebelah 4, 2. Kita lihat yang B. B. 4, 2, 10, 4, 2, 10, 7, 6. 6. Ya, masuk enggak itu? Betul, Wak. Nah, Betul. oke. Kalau urutannya sudah tahu dari mulai serambi, habis itu ke bilik, sudah tahu kan? Apa lupa? Ya, tahu. Tahu. Sudah, nanti belajar lagi urutannya. Biasanya ini pasti keluar di UN. Ini pasti. Tapi bentuk soalnya nanti diubah-ubah lagi. Misalnya nanti yang ditanyakan yang kayak CO2, berarti yang di sebelah sini semua. Yang jawabannya sebelah situ semua. Tinggal dibolak-balik. Oh. Paham ya? Paham. Kita lanjut. Nomor 17. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan jantung adalah A. Menggunakan masker saat udara kotor. Kira-kira ini kesehatan apa? Kalau Pernafasan. Pernafasan. Jadi paru. Kalau yang B, makan makanan yang mengandung lemak tinggi. Sehat nggak kira-kira? Lambung. Ya, lambung. Kira-kira kalau makanan lemak tinggi sehat apa enggak? Enggak sehat. Bukan itu jawabannya. Kalau C, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Itu juga lambung. Sehat apa enggak? Lambung. Tidak. Zat besi. Zat besi baik untuk tubuh, tapi dalam porsi yang berlebihan. Jadi jelas jawabannya, olahraga yang teratur dan mengurangi makanan berkolesterol atau berlemak sama saja. Misalnya tiap hari nasi padang, ya nggak boleh. Paham ya? Paham. Nah, ini juga, ini sering sekali keluar di UN. Jadi silakan dipelajari, ini sering sekali. Kelihatan gambarnya jelas apa enggak? Jelas. Jelas ya. Perhatikan gambar berikut ini. Masih banyak. Nomor 18. Di situ ada pipa, penutup karet, tabung kaca, dan balon. Di situ balonnya ada satu apa ada dua? Ada dua. Ingat ya, ini smart solution-nya. Smart solution. Kalau balonnya dua, itu berarti dia pernapasan. Paru-paru. Paru-paru. Kalau balonnya satu, pernapasan apa? Jantung. Jantung bisa bernapasan. Pernapasan perut. Atau nama lainnya pernapasan diafragma. Tuh, kalau balonnya cuma satu. Ini balonnya dua berarti pernapasan paru-paru. Pernapasan dada. Kalau balonnya mengembang, kira-kira udaranya masuk apa keluar? Masuk. Kalau kempis berarti keluar. Masuk. Soalnya pernyataan berikut yang benar sesuai percobaan sistem pernafasan tersebut adalah yang A. Jika membran karet ditarik, udara masuk sehingga kedua balon mengempis. Ya apa enggak mengempis? Salah. Kan, mengembang harusnya. Kita lihat yang B. Jika membran karet ditarik, udara masuk sehingga kedua balon mengembang. Oke. Dan membran dilepas, udara keluar sehingga balon mengempis. Iya apa enggak? Iya. Ya. Jawabannya B. Coba kita lihat yang C dulu. Jika membran karet ditarik, udara keluar. Sudah jelas-jelas salah kan? Membran karet yang ini ditarik ke bawah, pasti udaranya masuk. Yang D, jika membran karet ditarik, udara keluar. Gampang ya? Bisa kan kalau UN keluarnya kayak gitu?
Sah. Insya Allah bisa. Lanjut nomor 19. Perhatikan tabel berikut. Ada benda dan juga ada sifatnya. Pertanyaannya, pasangan yang tepat antara benda dan sifatnya ditunjukkan pada nomor berapa saja. Kita lihat air kelapa. Dia merupakan benda padat, gas atau cair? Yang mana Pak? Air kelapa. Air kelapa. Cair ya. Bentuknya berubah-ubah, ya apa enggak? Ya. Ya, karena Ya. diikuti wadahnya. Ya. Tempatnya bagaimana. Kemudian yang nomor 2, potongan kayu. Dia merupakan benda padat. Volumenya tetap atau berubah? Berubah. 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 Potongan kayu itu Tetap. jadi volumenya dia tetap, bukan berubah. Salah. Paham nggak maksudnya? Benda padat. Misalnya ini ada meja, wes. Ada meja. Gimana ya kalau meja? Meja. Nah, ini meja. Meja. Kamu pindah ke mejanya tetap sama nggak bentuknya? Misalnya bentuknya gambarnya sama lah. Tetap sama. Sama. Kan? Dalam bentuk meja. Sama. Kalau benda padat itu volumenya tetap. Jadi kalau ada jawaban yang 2 berarti salah. Set. Sudah jelas berarti jawaban yang mana? 1, 3, dan 5. Ada yang ditanyakan nggak? Tidak. Enggak. Nah, lanjut. Dua puluh. Kepotong ya? Lupa sampai nomor berapa? Waktunya berapa jam ya tadi? Sampai ini ada berapa soal ya? Ada banyak ya. Ada 40. Nanti kalau waktunya habis nanti dikasih tahu sama Pak Tony. Kita lihat dulu aja ya. Perhatikan dulu aja. Sedapatnya nanti nomor berapa ya? Oke. Lanjut ya. Ngantuk. Iqbal ngantuk itu. Mana Iqbal? Kita lanjut nomor 20. Berikut merupakan kegiatan atau peristiwa pemanfaatan perubahan wujud dari mulai padat, habis itu cair, kemudian padat lagi. Kira-kira yang mana? A. Batang besi dengan las. Awalnya dia padat, habis itu dia jadi cair karena kena panas. Cair. Panas dari mesin las, habis itu dia jadi padat lagi. Padat lagi. Jawabannya. Nah, kalau proses penyulingan air laut, kayak gimana itu? Sudah tahu belum? Tahu maksudnya? Menguap. Penguapan. Penyulingan itu tahu kayak gimana? Enggak tahu. Apakah dimainkan suling? Enggak. Penyulingan itu dia proses penguapan. Nanti dia dapat merubah air laut menjadi air biasa atau air layak konsumsi. Seperti itu contoh dari penyulingan air laut. Contohnya misalnya sudah kemarau panjang kayak gitu. Nanti air yang ada di sumur sudah habis, sisanya tinggal air laut doang, sehingga dapat dilakukan proses penyulingan. Sehingga air laut bisa dikonsumsi karena kadar garamnya sudah menguap. Kayak gitu. Nomor 1. Ini ada apa nih? Proses apa? Penguapan. Menjemur baju. Soalnya apa? Soalnya gini. Kegiatan tersebut terjadi perubahan wujud apa? Ibu yang menjemur pakaian. Air menjadi gas. Air menjadi gas. Air menjadi gas. Karena waktu ibu menjemur baju, nanti cairan atau air yang ada di baju menjadi gas. Oh iya.
papat juga. Nomor 22. Pemasangan kabel listrik dibuat agak kendor. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk apa? Kenapa kok kabel listrik dipasang kendor? Ini tiang listrik, ini tiang listrik, kabel listrik dipasang kayak gini, kenapa? Ini contohnya tiang listrik yang kabelnya kendor. Dia kalau siang hari nanti kena panas matahari. Kena panas matahari menyebabkan kabel listriknya tidak akan memuai. Memuai itu dia akan semakin panjang. Jadi kalau kena panas matahari nanti akan memuai sehingga kabelnya nanti semakin panjang. Bisa nanti seperti itu kalau siang hari. Tapi kalau malam hari, nah ini gambarnya. Hanya kalau malam hari dia dipasang kendor kayak gini. Kalau malam hari tidak ada matahari, dia akan menyusut. Menyusut berarti dia semakin pendek, seperti ini, memendek. Kalau tiang listrik, kabel listriknya dipasang langsung kencang seperti ini, tidak dipasang kendor, maka nanti ketika malam hari atau ketika menyusut, dia akan putus karena semakin pendek. Akhirnya akan putus pada malam kabel listrik tidak putus saat menyusut pada malam hari, atau jawabannya yang B. Ada yang ditanyakan? Tidak. Paham ya? Oke, nomor 23. Perhatikan percobaan berikut. Di situ ada kuningan, ada bata, ada tembaga, ada aluminium. Kemudian di sini dikasih lilin di atasnya, di ujung-ujungnya. Dikasih lilin, ini dikasih lilin semua. Soalnya dari hasil percobaan tersebut, lilin yang paling lambat meleleh adalah lilin yang berada pada bagian yang mana? Kalian di sekolah sudah belajar ini kan, konduktor. Sama satunya apa? Isolator. Isolator. Kalau konduktor dia kayak gimana? Dapat menghantarkan panas. Menghantarkan panas. Kalau isolator berarti tidak dapat atau buruk dalam menghantarkan panas. Kita lihat pilihan jawabannya. Ada kuningan, karena kuningan bersifat isolator. Tahu kuningan nggak? Enggak. Kuningan itu yang di kabel. Nah, itu kuningan. Berarti kabel itu bersifat konduktor, bukan isolator. Karena dia dapat menghasil atau menghantarkan listrik. Dan listrik itu sifatnya juga panas. Berarti bukan ini jawabannya. Bukan isolator, tapi harusnya konduktor. Lanjut yang B. Tembaga, karena tembaga bersifat konduktor panas yang baik. Ya benar, tapi yang di sini yang ditanyakan lilin yang paling lambat. Berarti harusnya yang sifatnya isolator. Iya. Yang C, karena kaca merupakan konduktor panas yang kurang baik. Iya apa enggak? Enggak. Benar. Enggak tahu. Jadi jawabannya yang ini dibandingkan dengan logam-logam yang lain. Jadi kuningan, aluminium, sama tembaga. Kalau ini logam, ini juga logam, ini juga logam. Ini sifatnya dia konduktor. Sedangkan
itu sifatnya isolator. Kaca juga dapat berfungsi sebagai konduktor, tapi sifatnya konduktor yang buruk atau konduktor yang jelek. Kita nanti sampai nomor 25. Tinggal 2 soal lagi. Ada yang ditanyakan nggak sebelumnya? Tidak. Lanjut ya. Nomor 24. Perubahan energi yang terjadi pada jam dinding. Energi apa? Kalau kimia. Kimia. Listrik. Listrik. Kalau cahaya. Listrik kinetik. 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 Ah. Oke. Kimia itu dari baterainya. Baterai itu kimia. Ya, terdapat bahan kimia di dalamnya. Habis itu, ketika baterainya dihubungkan dengan jam, nanti akan terjadi perubahan energi menjadi energi listrik. Setelah itu energi kinetik. Energi kinetik itu adalah energi yang kayak gini. Dapat ke Kalau jam, cahaya, ya apa enggak kira-kira? Cahaya. Apa? Kalau jam diubah menjadi energi cahaya, ya apa enggak? Bisa enggak? Enggak bisa, kecuali dia jamnya itu jamnya apa namanya, jamnya yang bisa dalam bentuk misalnya jam outdoor kayak jamnya kayak gitu, itu baru bisa kan yang ini energi cahaya, bukan jadi energi cahaya, jam yang bisa nyala kayak gitu. Kita lanjut nomor 25, nomor terakhir. Pada percobaan tersebut, jika kutub U pada magnet yang tergantung bebas didekatkan dengan kutub S dari magnet yang lain, maka yang terjadi adalah gimana? Kalau pembuatan magnet seperti ini, cara apa namanya? Gosok, elektrik, satu arah, alternatif dikasih magnetik, atau induksi. Induk. Jadi pembuatan induksi ada 3. Kalau gosok biasanya pakai mistar atau penggaris. Kalau elektromagnetik itu yang kabel-kabel. Ya ada kabel-kabel, kemudian ada baterai. Kalau induksi itu mendekatkan magnet satu dengan magnet yang lain atau menggunakan besi juga bisa. Jadi besi didekatkan ke magnet, nanti besinya dia bisa menarik benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet. Pertanyaannya di sini, pada percobaan tersebut jika kutub U pada magnet yang tergantung bebas didekatkan dengan kutub S dari magnet lain, maka yang terjadi adalah, kita lihat yang A. Magnet yang tergantung akan menjauh. Ya apa enggak? Kutubnya sama atau beda ini? beda. Beda. Jauh apa mendekat harusnya? Mendekat. Dekat, bukan menjauh. Yang B, kedua magnet akan saling menempel. Ya apa enggak gitu? Ya. Ya. Jawabannya B. Lihat yang C, magnet tergantung akan berputar. Mungkin apa yang berputar. Yang D, kedua magnet tetap pada posisi semula. Kalau tetap berarti dia bukan magnet. Jadi jelas jawabannya 25 itu yang D. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Enggak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada pembelajaran hari ini saya akhiri. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari kan bala. Telepon ayo. Itu kan kok. Ya kita ini. Auto bang.
pembelajaran hari ini sudah cukup ya. Nanti kita sambung lagi jika ada contoh yang bisa. Lapo bal. Kembali mungkin materi-materi yang sudah dikirim ke grupnya masing-masing ya. Selamat siang dan terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah ya. Salam